Ya, cryptocurrency atau mata uang kripto saat ini telah menjadi salah satu instrumen investasi favorit di Indonesia. Tidak hanya itu, mata uang kripto juga sedang berkembang pesat menjadi alternatif transaksi non-tunai seperti remitansi dan pengiriman uang lintas negara atau cross-border transaction. Dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini, jumlah transaksi digital meningkat pesat seiring dengan regulator yang mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan uang kartal. Sehingga ini menjadi satu pertanyaan tersendiri. Akankah suatu hari mata uang digital ini jadi alat tukar di dalam negeri? Dan apakah kondisi pandemi ini memang benar-benar memberikan akselerasi untuk kejayaan cryptocurrency? Akan kami bahas selengkapnya sebagai berikut. Pandemi, akselerasi kejayaan cryptocurrency. Apakah akan menjadi seperti ini? Nah, kita mulai dulu dari uang digital alias cryptocurrency. Mungkin banyak dari Anda juga sudah paham, tapi ini hanya refreshing sedikit saja untuk Anda bahwa uang digital yang dimaksudkan di sini adalah bukan transaksi secara digital. Itu beda lagi ya. Mungkin Anda biasa menggunakan aplikasi membayar atau membeli makanan dan juga transportasi dengan menggunakan aplikasi e-commerce dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksudkan dengan uang digital di sini adalah mata uang digital yang baru di situ, yang biasa dikenal dengan nama cryptocurrency. Seperti apa sebenarnya cryptocurrency ini? Yang diperkenalkan pada tahun 2008. Pada saat itu pertama kali diperkenalkan dengan alat tukarnya yang bernama Bitcoin. Kodenya BTC ya, Bitcoin, supaya lebih mudah diingat. Nah, kemudian Bitcoin ini awalnya karena memang jumlahnya itu tidak seperti sebanyak uang kartal pada umumnya, seperti uang fisik yang Anda miliki di rumah yang jumlahnya bisa ditambahkan atau dikurangkan oleh bank sentral. Bitcoin ini jumlahnya terbatas. Pada saat itu hanya diciptakan kurang lebih atau dibuat kurang lebih sekitar 21 juta keping saja. Saking terbatasnya hukum supply dan demand berlaku. Maka dari itu Anda pernah dengar bahwa wow, Bitcoin pernah harganya melonjak sampai $19.000 Amerika Serikat per keping. Nah, ini karena jumlahnya yang memang sangat terbatas. Nah, selanjutnya kita melihat kenapa pada akhirnya Bitcoin atau kripto, salah satu jenis dari cryptocurrency ini diperkenalkan dan diciptakan pada tahun 2008. Karena ini untuk mendukung alat tukar lintas negara. Punya satu mata uang yang mimpinya itu sederhana. Punya satu mata uang yang bisa kemudian dipakai dan ditransaksikan di seluruh dunia tanpa harus pergi lagi ke money changer, tukar kiri, tukar kanan, ya, kemudian kena potongan, kena pajak dan lain sebagainya. Ya, itulah yang ingin di jalur distribusi yang ingin dihilangkan. Kemudian ternyata untuk cryptocurrency ini, Bitcoin dan teman-temannya, ya, itu ditolak di beberapa bank sentral, termasuk tahun 2018 ditolak dengan tegas oleh Bank Indonesia. Karena memang berdasarkan undang-undang alat transaksi di dalam negeri yang diakui hanya rupiah saja. Jadi apapun di luar rupiah itu dianggap melanggar hukum. Nah, tidak hanya di Indonesia, beberapa bank sentral yang menolak hal ini ada People's Bank of China atau PBOC dan juga bank sentral yang berada di Rusia dan juga beberapa bank sentral yang ada di kawasan Eropa. Nah, kenapa seperti itu? Karena tentunya mata uang itu selama ini yang kita ketahui adalah harus memiliki dasar negaranya dari negara mana. Sedangkan Bitcoin ini tidak punya negara itu. Tidak ada dasar fundamental yang kuat terkait dengan hal itu. Dan kemudian apabila ditukar alat tukarnya akan menjadi satu disrupsi juga bagi mata uang yang sudah ada. Nanti nilainya malah menurun karena orang-orang pada pakai mata uang cryptocurrency ini secara digital. Walaupun memang terlihat mudah mengaplikasikannya tapi susah diterima untuk sistem keuangan di satu negara. Makanya banyak negara yang pada akhirnya menolak. Kemudian hingga saat ini dari 2008 hingga 2020 ternyata sudah ada lebih dari 5.000 jenis cryptocurrency yang bisa Anda pilih untuk bertransaksi. Apa saja yang favorit akan kita lihat pada slide yang selanjutnya. Di Indonesia ternyata ada kurang lebih ada 5 cryptocurrency yang sering ditransaksikan juga bagi para investor yang di dalam negeri dan juga global ya. Yang pertama tentunya ini Bitcoin karena market ranknya dia yang paling pertama dikenal oleh para investor, dia akhirnya mendapatkan peringkat pertama karena paling banyak ditransaksikan dan nilai market cap-nya di sini sekitar 169,39 miliar dolar Amerika Serikat. ROI-nya atau return of investment-nya kalau Anda bertransaksi dari awal pertama kali Bitcoin diciptakan hingga sekarang dan masih memegang Bitcoin tersebut, ROI-nya dikatakan bisa sampai 6.689% kenaikannya. Saat ini Bitcoin ditransaksikan di harga $9.208 per dolar Amerika Serikat per koinnya ya. Jadi bayangkan nilai yang dan juga jumlah uang yang harus Anda kumpulkan untuk satu koin tersebut. Nah, kemudian yang kedua ini ada jenis yang lain Ethereum yang fungsinya ini dari kelima ini fungsinya beda-beda ya. Ini hanya beberapa yang kami ambil sebagai contoh melalui market rank yang paling sering ditransaksikan oleh masyarakat dan juga
dengan market cap yang cukup besar juga di sini. Karena kalau kita lihat di posisi kedua di sini ternyata ada Ethereum dengan harganya $238 per kepingnya di sana untuk bertransaksi dengan menggunakan Ethereum atau memilikinya. ROI-nya ada di 8.331% dan fungsinya ini memang untuk transaksi seperti uang fisik yang Anda miliki. Sehingga tentunya masih saja banyak yang menolak, tetapi untuk Bitcoin dan juga uang-uang cryptocurrency ini di Indonesia bisa diperdagangkan tetapi berada di bawah Bapepti di sana karena dilihat sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan tapi bukan sebagai mata uang. Sehingga apabila Anda mengalami kerugian terkait dengan hal ini, tentunya ini tidak menjadi tanggung jawab daripada Bank Indonesia. Kemudian kita lihat di sini ada Ripple dan kodenya XRP. Harganya memang cukup murah, mirip dengan Tether di sini yang kurang lebih harganya $1. Kenapa seperti itu? Karena fungsinya dari awal memang untuk sebagai alat ganti mata uang yang sudah Anda miliki selama ini dan juga nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai dolar Amerika Serikat yang berjalan. Sama juga dengan rupiah token ini, ternyata di Indonesia juga sudah ada cryptocurrency buatan dalam negeri dan kemudian ditransaksikan dengan harga yang nilainya itu tidak jauh berbeda dengan rupiah berbanding dolar Amerika Serikat. Memang fungsinya arahnya ke sana untuk suatu hari mungkin bisa dijadikan satu pilihan untuk bertransaksi. Tapi kita nggak tahu ya kapan dan apakah disetujui apa enggak. Nah, kemudian ROI-nya di sini untuk yang Tether sendiri kurang lebih ada di 0,18%. Nah, di sini adalah beberapa yang ditransaksikan dan juga menjadi favorit global. Nanti untuk selengkapnya dapat Anda cari melalui website cryptomarketcap.com. Nah, kemudian untuk dasar pemikirannya sendiri di sini karena menjadi satu pertanyaan, apakah ini nanti di kala pandemi justru mempercepat penggunaan cryptocurrency. Nah, untuk Mark Carney sendiri selaku gubernur dari BOE atau Bank of England, Bank Sentral Inggris di sana mengatakan SHC. Nah, SHC. Nah, artinya di sini adalah synthetic hegemony currency. Artinya apakah dolar yang dikatakan sebagai hegemony currency yang dipergunakan oleh penduduk global saat ini nanti bisa digantikan dengan yang sintetik. Nah, menurut Mark Carney sendiri ini bisa diganti ya, bisa mengurangi pengaruh dominasi dolar Amerika Serikat pada perdagangan global. Jadi untuk mengurangi dominasinya saja karena ini menjadi dasar pemikiran kenapa pada akhirnya nanti harus menggunakan uang digital karena transaksi online ini sudah meroket arahnya memang ke sana. Yang kedua memang mau menurunkan dominasi dolar Amerika Serikat dan renminbi Cina di sana. Yang ketiga mengurangi potongan dan juga pajak. Yang keempat untuk biaya pembayaran retail yang lebih rendah. Jadi ketika Anda bertransaksi karena tidak ada pajak dan lain sebagainya tentunya biaya pembayaran retail jadi lebih rendah. Dan yang terakhir dikatakan fleksibilitasnya tinggi karena memang bisa sekali beli bisa dipergunakan langsung di beberapa negara ya. Ini menjadi menarik tapi memang Mark Carney tidak mengatakan bahwa yang bisa jadi SHC atau synthetic hegemony currency-nya adalah cryptocurrency. Jadi masih dipertimbangkan lagi nanti apa yang akan menjadi synthetic hegemony currency-nya. Nah, yang terakhir menjadi pertanyaan adalah apakah China yang akan menjadi negara pertama yang merilis yuan digital di sini karena memang kita sudah melihat dan media sudah mencium bau-baunya ya dari bulan April tahun 2020 di mana aplikasi Meitian di sini bekerja sama dengan PBOC dan juga TT Chuxing di China maksud kami. Satunya adalah aplikasi untuk mengirimkan makanan. Kalau di Amerika biasa contohnya kayak Grubhub. Kemudian ini TT Chuxing ini adalah salah satu aplikasi untuk transportasi di China. Sudah dikatakan sudah tercium bau kerjasamanya. Tapi apakah akan berhasil untuk China sendiri merilis yuan digital ini? Masih akan kita nantikan apakah akan berhasil di sana karena tentunya ada satu perusahaan aplikasi di China juga di sana untuk streaming video, Bilibili Incorporated yang dikatakan diajak oleh PBOC juga untuk mencoba yuan digital ini. Karena menarik apabila kita mengarah kepada pandemi, kita kaitkan juga dengan pandemi dan juga kondisi resesi di beberapa negara, apakah yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar dan apakah bisa nantinya satu mata uang yang dikatakan universal dan juga digital ini dipergunakan di satu negara untuk bertransaksi dan untuk mempercepat proses transaksi dan juga proses keuangan. Akan kita nantikan.